Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Hari ini kami akan membuat video pembelajaran tentang tolabul ilmi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya sodiki. Ismi Elang Prabuana Siregar, laqab Elang. Ana min fasli ashir wa sab'ah min kashful hudur salasata asyar. My name is Kayla Deza Shatifa from Absen 21 and I'm from Arashid Group. Perkenalkan, nama saya Deandra Satriadi dari kelas 17 absen 11. Marhaban ya sodiki. Ismil Kamil Muhammad Hashir Anur Lubis, laqab Hashir. Ada min fasli ashrin wa sab'ah min kasful hudur sita wa ashrin. Nama saya Syarul Ramadan dari kelas 17 absen 35. Kenalkan, saya Satria Sinaji dari kelas X7 absen 34. 안녕하세요. 저는 차룰라입니다. 아로쉣 그룹의 아홉명이 없습니다. 반가워요. 안녕히 계세요. Hello everyone. My name is Naura Kaila Amanda and I'm from absen 29. Here, my group and I will present about Tolabul Ilmi. Happy watching! Islam mengajarkan kita untuk menuntut ilmu. Allah sangat mencintai orang-orang yang sering menuntut ilmu. Ilmu tidak hanya untuk dicari, tapi juga harus diamalkan. Kenapa? Karena jika kita hanya menuntut ilmu, tapi tidak diamalkan, sama saja seperti sia-sia. Orang mencari ilmu disebut orang yang pandai. Tetapi jika hanya dicari tetapi tidak diamalkan, sama saja seperti orang yang bodoh. Akibatnya, orang tersebut akan diancam siksa api neraka. Teman-teman tahu nggak sih bahwa banyak sekali manfaat dari menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari loh. Beberapa di antaranya, yang pertama adalah diberikan kemudahan untuk masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sih seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu suka dengan makhluk ciptaannya yang senang menuntut ilmu, apalagi menuntut ilmu agama. Lalu yang kedua, menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Kenapa sih seperti itu? Insya Allah dengan kita menuntut ilmu atau mempelajari ilmu, kita mempunyai gagasan yang luas dan wawasan yang luas. Sehingga dari gagasan-gagasan tersebut atau wawasan-wawasan tersebut, kita bisa termotivasi dari salah satu gagasan tersebut, sehingga kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Lalu yang ketiga, disukai oleh banyak orang. Pasti teman-teman semua yang di sini menonton video pembelajaran kita, banyak kan yang suka dengan yang suka ngobrol atau berteman dengan orang-orang yang pintar atau yang punya gagasan yang luas. Kenapa sih seperti itu? Karena dari banyaknya topik yang kita keluarkan, pasti mereka mengerti beberapa di antaranya. Dibandingkan orang yang biasa-biasa saja, pasti mereka ya mungkin ada beberapa topik yang tidak dimengerti oleh mereka karena wawasan mereka belum terlalu luas. Lalu yang keempat adalah memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Poin keempat ini bisa menyinggung poin-poin sebelumnya yang sudah tadi saya jelaskan. Di poin pertama ada diberikan kemudahan untuk masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah kebahagiaan yang diperoleh di akhirat. Lalu yang di poin ketiga, disukai oleh banyak orang, itu adalah kebahagiaan yang diperoleh di dunia. Lalu di poin kelima, yaitu diangkat derajatnya oleh Allah. Kenapa sih seperti itu? Seperti yang sudah tadi saya jelaskan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat senang dengan orang atau dengan makhluk ciptaannya yang suka menuntut ilmu atau mempelajari ilmu agama. Pasti Allah akan meridhoinya. Maka ketika Allah meridhoi seseorang, derajat orang itu akan diangkat juga oleh Allah. Lalu yang terakhir, masih banyak, tapi yang kita ambil hanya 6. Yang poin ke-6 adalah
bermanfaat bagi orang lain. Ketika kita menuntut ilmu, kita mempunyai gagasan, kita mendapatkan gagasan atau wawasan, dan kita mengamalkannya, kita bisa bermanfaat bagi orang sekitar kita. Oke, berikutnya ada penjelasan mengenai penyampaian ilmu kepada sesama. Oke nih teman-teman, jadi dalam agama Islam, orang yang memiliki ilmu wajib hukumnya untuk menyampaikan kepada orang lain. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu jika ada teman kita yang bertanya kepada kita dan kita tahu ilmunya, maka wajib bagi kita untuk menyampaikannya. Jika kita tidak menyampaikannya, maka ilmu yang ada di dalam diri kita tersebut tidak akan berkah dan Allah SWT membenci orang tersebut. Lalu ada ketentuan yang tidak mengatur kita seberapa banyak ilmu yang kita sampaikan kepada orang lain. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, "Balighu anni walau ayah", rawahul Bukhari, yang artinya sampaikanlah dariku ilmu walaupun hanya 1 ayat. Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa? Sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Keterkaitan antara surat At-Taubah dengan thalabul ilmi. Di dalam surat At-Taubah disinggung mengenai sikap semangat menuntut ilmu, yang kedua sikap semangat mengamalkan ilmu, dan yang terakhir sikap menyampaikan ilmu kepada orang lain. Semangat mengamalkan ilmu. Semangat mengamalkan diartikan sebagai semangat menerapkan ilmu yang kita miliki. Dan di dalam Islam, manusia yang memiliki ilmu dituntut harus bisa mengamalkan ilmu yang ia miliki. Dan apabila kita memiliki ilmu, kita harus mengamalkannya dengan ikhlas dan semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana sih cara kita menumbuhkan rasa semangat mengamalkan ilmu? Yang pertama adalah memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, beribadah, dan berzikir. Dan yang kedua adalah menyadari bahwa kita hidup di dunia ini adalah semata-mata untuk mencari bekal ke akhirat. Dan yang terakhir adalah menjauhi perbuatan maksiat dan tercela. Tugas seorang pelajar adalah menuntut ilmu atau belajar. Belajar dengan penuh semangat akan memberikan hasil yang lebih optimal. Proses menuntut ilmu berhubungan dengan hasil belajar. Belajar dengan serius, semangat, dan sungguh-sungguh senantiasa berusaha meraih prestasi dengan hasil belajar itu sendiri. Contoh dari semangat menuntut ilmu adalah senantiasa belajar atau membaca buku dan selalu merasa kurang dengan ilmu yang didapat. Dalam menyampaikan ilmu ada 5 kriteria, yaitu 1. Umat Islam dilarang bakhil terhadap ilmu. 2. Ilmu akan menjadi bermakna jika diamalkan dan disampaikan kepada orang lain. Jika menyampaikan ilmu bisa melalui lisan dan tulisan. 4. Menyampaikan ilmu harus dengan cara santun, lemah, lembut, dan bijaksana. 5. Manfaat menggambarkan ilmu menjadi orang yang beruntung, dekat dengan surga dan jauh dari neraka, beramal untuk akhirat. Kemudian ada kunci kesuksesan menuntut ilmu. Salah satu kunci kesuksesan dalam menuntut ilmu adalah perilaku
hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Orang tua telah membesari dan mendidik kita dari kecil hingga besar serta membiayai pendidikan kita. Sedangkan guru adalah orang tua di sekolah yang telah memberi kita ilmu banyak. Contoh-contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua: mendatangi ketika dipanggil orang tua. Yang kedua, mendengari jika diberi nasihat kepada orang tua. Contoh-contoh perilaku hormat dan patuh kepada guru: menyapa dan memberi salam ketika bertemu guru, mendengarkan penjelasan ketika guru sedang menjelaskan. Sekian video pembelajaran dari kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.